Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi ini kita sedang bersama praktisi media dengan Bang Amir Syam ya, dan juga Pak Banurea selaku praktisi pendidikan. Assalamualaikum. Di sini kita akan membahas mengenai kegiatan kita ya Bang ya, di tanggal 24 Agustus 2020 yang mana dalam kegiatan itu kita mengangkat mengenai transformasi pendidikan di masa pandemik. Pembelajaran di masa pandemik. Baik Bang, langsung saja pertanyaan yang pertama, yaitu mengapa Bang judulnya itu transformasi pembelajaran di masa pandemik? Ya, terima kasih Tio. Kalau kita dari segi praktisi media melihat kondisi hari ini kan sudah 6 bulan berjalan masa pandemik ini ya, terkait dengan pembelajaran. Dari segi media kita melihat banyak hal yang harus segera direvisi ataupun dievaluasi oleh pemerintah, dalam hal ini Dinas Pendidikan, terkait dengan pembelajaran virtual. Banyak hal yang kita temukan di lapangan, ternyata metode daring itu sangat tidak efektif dalam rangka peningkatan tujuan dari pendidikan itu sendiri. Kemudian aspek kemampuan ekonomi setiap orang tua siswa itu kan berbeda. Nah, kalau proses belajar ini diharapkan hanya dari daring, nah, justru kelompok-kelompok marginal ini akan tertinggal jauh dari proses belajar itu. Nah, oleh karenanya kita dari praktis media mencoba mengangkat isu ini menjadi sebuah topik bahasan yang mengundang seluruh praktisi pendidikan, pakar pendidikan untuk duduk satu meja merumuskan kerangka sistem pembelajaran atau format pembelajaran yang ideal di masa pandemik. Jadi supaya ini kan terakomodir semua. Jadi kelompok-kelompok marginal ini juga teredukasi bagaimana antisipasi dalam rangka dalam rangka adaptasi dengan sistem daring seperti ini. Mungkin dari kami selaku praktisi media seperti itu. Untuk Pak Bunurea, mengenai pembelajaran daring ini Pak, selama ini Bapak kan sebagai praktisi pendidikan, bagaimana Pak dalam di kondisi lapangan? Apakah ini efektif selama dilaksanakannya kegiatan daring ini Pak? Baik, terima kasih Pak Tio. Mudah-mudahan nanti bermanfaatnya. Kita sudah mencermati semenjak masa pandemi ini kurang lebih 6 bulan, berawal dari awal bulan 3 itu sampai hari ini ya, bulan 8. Kita akan menganggap ini sudah 1 semester sebenarnya durasinya. Melihat kondisi di lapangan sebenarnya sistem pembelajaran daring selama ini memang ini bagi siswa, bagi orang tua, bagi guru itu banyak sekali hal yang memang menjadi kendala. Pertama memang dari sisi finansial. Dari sisi finansial memang bagi siswa itu dibutuhkan perangkat seperti laptop, kemudian handphone, kemudian bukan hanya laptop dan handphone, justru harus juga ada paketnya. Karena itu merupakan penyambung perangkat komunikasi antara guru dengan orang tua, guru dengan siswa. Yang kedua, fenomena di lapangan juga kita lihat sistem daring ini kan menggunakan dalam jaringan. Artinya seluruh aktivitas pembelajaran itu kita lihat itu lebih banyak menggunakan jaringan. Sisi yang lain memang kita lihat dalam jaringan ini bisa kita katakan tidak efektif. Di mana tidak efektifnya? Kita menyadari memang bagaimana seorang siswa yang belajar di hadapan handphone atau komputer, kemudian gurunya menerangkan juga dari handphone atau dari laptop, itu kita katakan dari sisi pembelajaran itu tidak bagus. Tidak bagusnya di mana? Ya tidak tercapai pembelajaran itu. Karena dalam sistem strategi mengajar itu seperti kan guru kan harus menurunkan turunan pelajaran itu, apa tujuannya, bagaimana strateginya, ada pendekatannya. Nah, ini yang memang kehilangan dalam esensi dalam pembelajaran daring ini. Nah, justru dalam situasi ini kita menyadari walaupun dalam situasi pandemik ini tidak mungkin pendidikan itu berhenti.
justru pendidikan itu terus berjalan, namun kita dari sisi pendidikan ingin mencari pola atau format ideal. Bagaimana sebenarnya strategi yang bisa kita katakan cukup efektif lah, supaya juga guru bisa melakukan tugasnya dengan maksimal, juga siswa juga bisa memahami bagaimana penyampaian yang disampaikan oleh guru itu, walaupun dengan didampingi oleh orang tua siswa. Kita mendapatkan data dari lapangan, termasuk kita katakan dari dari orang tua siswa di Kota Medan ini, mereka tugasnya sekarang bertambah ini. Selain membantu rumah tangga, justru mereka sekarang harus Jadi guru juga ya. iya jadi guru. Jadi ini yang menjadi problema, justru keadaan ini menimbulkan konflik dalam rumah tangga. Artinya orang tua siswa itu semakin stres, dihadapkan lagi dengan kondisi ekonomi yang memang hari ini kita katakan semakin terjepit. Ya, peluang kerja semakin sempit. Ada mungkin sebagian orang tua siswa ini yang kena PHK segala macam, sehingga ini menjadi beban sosial, beban moral bagi orang tua siswa. Disekolahkan anaknya harus ada biaya besar, tak disekolahkan anaknya khawatir nanti ketinggalan pembelajaran. Jadi melalui kegiatan ini kita berharap memang ini merupakan jembatan kecil yang memang kita mencoba membuat sebuah garis mendekatkan antara nanti kebijakan yang dilahirkan dari pemerintah daerah lah kita katakan, bagaimana memang bisa menstimulus guru-guru ini dengan cara pendekatan pembelajaran yang baik selama masa pandemi ini. Sekaligus ini bisa mendinginkan orang tua. Kita berharap begitu, supaya nanti juga guru-guru bijaksana menyikapi persoalan COVID ini. Kita berharap memang COVID ini segera berakhir, karena kita yakin sekali orang tua ingin bebas dari masalah ini. Siswa juga rindu dengan gurunya, guru juga rindu dengan siswanya, sekolah juga rindu dengan guru dan siswanya, sehingga sistem pembelajaran selama ini bisa terus berjalan dengan maksimal. Saya rasa itu mungkin Pak Tio. Oke Bang, ini Bang Amir selaku ketua panitia diskusi publik ini, dari mana aja Bang yang apakah ini sudah didukung oleh pemerintahan sendiri di kegiatan kita ini? Ya, alhamdulillah Tio, kegiatan kita mendapat support dari Dinas Pendidikan Medan. Artinya Dinas Pendidikan Medan juga butuh output ataupun informasi dari seluruh elemen masyarakat. Karena apa? Itu yang disampaikan oleh Bang Nure tadi. Sekolah ini sudah rindu akan kehadiran anak-anak siswa itu untuk berinteraksi di sekolah. Kemudian kedua, bagaimana sekolah juga punya beban target pembelajaran ya, yang harus dicapai dalam semester berjalan ini. Jadi inilah yang menjadi dasar kenapa diskusi publik ini harus kita buat. Nah, kita bersyukur pemerintah, bukan hanya pemerintah kota saja, dalam hal ini Dinas Pendidikan Medan, tapi juga Dinas Pendidikan Provinsi juga sangat merespon kegiatan ini. Tapi yang terpenting adalah kita juga menaruh hormat khususnya kepada Komisi 2 DPRD Medan yang sebagai mitra Dinas Pendidikan begitu responsif juga dengan melihat situasi dan kondisi seperti itu. Melalui Ketua Komisi 2 DPRD Medan, Bapak Aulia Rahman, dia punya concern bahwasanya jangan pandemik ini proses belajar itu terhenti. Betul. Ya, akibatnya apa? Akibatnya anak-anak ini bisa kehilangan arah. Artinya apa? Kalau sudah kehilangan arah, tidak tahu lagi mau dia apa gimana, ya jadi susah. Karena aspek pendidikan itu 3 hal ya yang menjadi sebuah dasar untuk ini ya, kognitifnya artinya otaknya diisi dengan pelajaran segala macam. Kedua, efektif itu sikap perilaku ya. Nah, bagaimana dia menghormati orang, bagaimana dia berkomunikasi dengan orang. Ini kan dia. Kemudian psikomotoriknya, skillnya itu yang didorong. Oke lah, dalam situasi pandemi ini mungkin kalau psikomotorik tidak menjadi sebuah acuan besar ya. Tapi paling sikap kognitif dan efektifnya itu muncul. Nah, di saat pandemi ini ya itu anak-anak ya, kita juga merasakan ketika anak-anak itu belajar di rumah oleh ibunya atau mamanya,
Sering betul kata Mbak Nur tadi, ada konflik. Karena apa? Beda itu pembelajaran. Ya tadi ya, Bang, ya? Iya, pembelajaran oleh guru dengan pembelajaran orang tua, pola pendekatannya berbeda. Betul. Nah, inilah yang direspon oleh Ketua Komisi 2. Harus dibuat pertemuan lintas sektoral antara praktisi, orang tua, dan stakeholders, artinya pengambil kebijakan dalam hal pendidikan ini. Mungkin itu dulu, Tio. Dalam kegiatan ini Pak, kan ada apa namanya, kan ini sedang di masa pandemik kan, pastinya kan ada istilahnya dari panitia izin masalah operasional dan administratifnya. Apakah kan banyak juga guru-guru yang bertanya-tanya nih kan Pak, masalah mengenai pandemik ini kan banyak yang takut juga nih. Masa di masa pandemik ini kita berkumpul-kumpul kan gitu Pak. Terima kasih Tio. Ini sebelumnya kita mengapresiasi Pak Kapolda dalam hal ini Kepolisian Sumatera Utara yang begitu responsif melihat persoalan ini. Nah, alhamdulillah Polda ataupun Kepolisian Kota Medan, dalam hal ini Polsek Medan Kota, sudah kita sampaikan kegiatan ini, dan tidak ada satupun dari mereka yang melarang ataupun melaranglah intinya kegiatan ini, tidak. Tapi mereka cuma mengingatkan sesuai standar protokol kesehatan, dan kita sepakati itu. Makanya jumlah peserta pun kita batasi tidak terlalu besar. Kemudian terpenting adalah bagaimana target dari kegiatan ini bisa tercapai. Nah, itu dia, itu terpenting. Jadi semua rumusan, semua masukan itulah menjadi bahan dari kita kepada pemerintah, dalam hal ini Dinas Pendidikan Medan dan Provinsi, untuk membuat langkah-langkah strategis ke depan apa yang akan dilakukan. Mungkin dari aspek itu saya sampaikan. Mungkin ya, untuk Pak Banur ya, dari kegiatan ini Pak, apa yang bakal menjadi akan menjadi tolak ukur untuk para guru-guru kan di sekolah? Iya, baik Pak Tio. Nah, jadi kita berharap memang dari kegiatan ini nanti, kita berharap dari kegiatan ini nantinya melalui kebijakan, tentunya dari kebijakan pemerintah, Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas Pendidikan Kota Medan memberikan sebuah sebuah Blueprint ya? Ya, bisa kita katakan blueprint atau cara-cara yang memang efektif, karena belajar itu sebenarnya yang dituntut adalah efektifnya, tercapainya cara pembelajaran yang bagus, tercapai sasaran seperti yang disampaikan oleh Bang Amir Sam tadi. Pembelajaran itu kan memang mengejar 3 aspek itu, kognitif, afektif, dan psikomotoriknya. Kita tidak usah ekspektasinya itu jauh-jauh. Yang 2 ini saja jangan tetap berjalan. Kalau psikomotoriknya itu nanti seiring dengan waktu itu nanti bisa disempurnakan. Tapi kita berharap melalui kegiatan ini nantinya melahirkan formulasi strategi-strategi yang memang khususnya bagi guru dulu. Guru bisa lebih terampil, lebih efektif menyampaikan pembelajaran yang baik melalui daring. Kalau kita lihat selama ini kan yang dibuatkan oleh pemerintah pusat tentunya ya, ada 3 cara pembelajaran sekarang ini. Pertama, kalau pembelajaran dalam jaringan tidak efektif, maka dia menggunakan cara kedua, itu namanya luring. Kalau luring juga tidak efektif, maka visiting. Apakah nanti luring atau visiting menjadi sebuah opsi yang memang terakhir yang memang ditempuh oleh pemangku kebijakan atau stakeholder di Sumatera Utara atau di Kota Medan? Wallahu alam, kita nanti melihat bagaimana kira-kira respon daripada stakeholder, guru-guru, kepala sekolah, pengawas, dan nanti kita ingin melihat juga bagaimana kira-kira tanggapan dari gugus COVID-19 di Sumatera Utara dan di Kota Medan. Karena sebenarnya fakta ini, data-data kasus COVID ini mereka lebih tahu. Nah, makanya kebijakan berlakunya tatap muka pembelajaran di sekolah itu sebenarnya hari ini kan disampaikan kepada kepala daerah dan juga kepada tim gugus COVID. Mereka lah yang mengerti tentang bagaimana bisa berlakunya pembelajaran tatap muka yang efektif selama masa pandemi COVID ini. Kemudian juga di beberapa daerah juga bisa kita lihat memang
Ada juga memang diberikan kewenangan kepada kepala sekolah. Nah, tapi kita kan yakin kepala sekolah kan tidak punya data akurat siapa warganya, siapa siswanya yang kena COVID atau orang tuanya yang kena COVID. Berpotensi ya. Ya, ini menjadi sebuah transmisi baru. Jadi memang ini nanti diharapkan melalui kegiatan ini kita ingin lihat respon atau istilahnya gambaran-gambaran atau fakta-fakta yang memang terjadi di lapangan di Kota Medan ini, sehingga nanti kita bisa istilahnya memberikan sebuah pemikiran bagaimana strategi yang tepat atau langkah yang tepat dalam rangka melakukan pembelajaran selama masa pandemi COVID ini. Opsinya kalau kita lihat di Jawa mungkin itu mereka menggunakan pertama tadi daring. Kita mengakui memang daring itu selama ini banyak kelemahan. Yang kedua nanti luring, membuat kelompok-kelompok siswa, kemudian gurunya datang. Kemudian tiga nanti adalah visiting, person by person, door to door. Gurunya datang ke rumah, tapi itu kan tidak efektif itu, memakan waktu yang panjang. Jadi kita berharap memang alternatif-alternatif yang bagus nanti bisa dilahirkan melalui kegiatan kita di sini. Saya rasa itu Pak Tio. Baik, mungkin sudah jelas Bang ya, mengenai kegiatan kita di tanggal 24 Agustus 2020. Terima kasih Pak Benuria, terima kasih Bang Amir. Sama-sama. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.